Saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya masih akan membahas soal self-help dan produktivitas. Di sini Nitya sudah ditemani oleh Ibu Yani ya, seorang psikolog industri dan organisasi. Wah, nggak terasa nih Bu Yani, kita udah masuk segmen terakhir ya, cepat. Tapi memang kalau kita mau bicara soal new normal, kemudian pandemi, produktivitas memang kayaknya memang lagi hangat lagi soalnya hangat sekarang dibicarakan, gitu. dan juga rasa ingin tahu juga tinggi Benar, sekali. karena ya, memang Bu Yani. banyak hal yang harus disiapkan tentunya ya. Betul Kalau sekali, kita Dan. mau artinya hidup baik di masa new normal ini, memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikirkan. Harus gitu. kita pikirkan dan siapkan ya, tidak hanya Benar. siapkan dari segi materi atau Betul. mental juga Mental. kita harus siap ya Bu. Benar. Tadi kita berbicara terakhir itu soal produktif ya Bu Yani ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu Bu Yani untuk bisa membangun self help sehingga kita bisa tetap produktif yang sehat gitu di masa pandemi COVID-19 ini Bu? Ya, sebenarnya tipsnya, kalau saya bilang tips gitu ya, artinya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebenarnya tidak susah. Yang pertama tadi saya sempat singgung sedikit tentang self awareness ya. Artinya kesadaran diri itu penting sekali untuk kita tahu dulu, kita ngerti dulu kita ini kayak apa. Gimana kita mau membantu diri kita kalau kita nggak kenal diri kita gitu ya. Kita nggak tahu kekurangan kita, apa yang harus dibantu dari diri kita, kalau kita nggak tahu pastinya nggak bisa. Jadi self awareness itu penting. Yang kedua adalah kemauan dan daya resiliensi. Ya, karena ketika kita mengembangkan keterampilan ini, apalagi untuk yang katakanlah belum pernah gitu ya, belum terbiasa, pasti akan banyak hambatan. Nah, kalau kita tengah-tengah aja udah nyerah, kita nggak akan pernah bisa mengasahnya menjadi lebih baik. Betul. Ya, jadi keinginan dan daya resiliensi kita terhadap perubahan, kegagalan, sesuatu yang tidak pasti, itu harus juga dikembangkan ya, sehingga kita bisa tough gitu ya, untuk menolong diri kita sendiri. Yang berikutnya apa? Ketaatan. Itu yang paling penting, konsistensi. Kalau orang bilang itu integritas gitu ya, integritas diri. Artinya ketika kita punya keinginan, kita melakukan, maka itu harus konsisten. Betul. Gitu. Jangan ikut-ikutan atau sekarang iya besok tidak gitu ya. Karena yang namanya keterampilan itu akan semakin baik kalau dia continuum kan. Ya, semakin dilatih semakin baik kan begitu. Nah, kalau kita tidak taat, kita tidak punya integritas, maka sia-sia aja. Sekarang kita makan, besoknya udah enggak gitu ya. Bagaimana kita menolong diri kan begitu. Nah, 3 hal ini sebenarnya yang penting. Tapi gitu. Nitya tertarik dengan yang dikatakan self awareness itu ya. Kita harus tahu diri kita. Misalnya Nitya ini memang tahu kalau wah, aku orangnya kalau lihat berita tuh gampang cemas. Berarti ya dikit-dikit lah gitu ya, harus difilter lah gitu. Berarti itu salah satunya bentuk untuk menolong diri kita sendiri ya. Paling enggak kalau kita misalnya tahu kalau diri kita ini rentan dengan angin gitu misalnya. Sekarang kan musim berangin ya pemirsa ya. Apalagi cuaca juga sekarang sedang tidak baik, pancaroba ya. Anginnya dingin sekali dan cukup kencang. Nah, kalau kita tahu diri kita itu sudah rentan dengan angin, ya kita pakai peralatan gitu loh. Pakai jaket kayak. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk kita menyadari, kekurangan kita saya ini nggak tahan nih sama dingin. Maka yang kita lakukan adalah yuk kita pakai jaket atau jangan keluar deh. Supaya apa? Supaya kita tidak sakit. Kalau kita sakit otomatis imun akan turun. Betul. Nah, virus-virus lain juga bisa menjangkit. Ini harus penting ya, karena kita juga lagi dingin-dingin sekali. Benar. Gitu. Jadi jangan sampai nanti sakit, terus pas kita sakit kitanya cemas, wah aku sakit nih, apakah aku gini dan sebagainya. Muncullah yang lain-lain. Atau gimana? Atau misalnya dari segi psikologis kita sudah tahu kayak tadi Nitya bilang, kita orangnya pencemas. Maka jangan mencari sumber kecemasan. Tapi kadang kalau Nitya pribadi suka gatel Bu Yani, ingin tahu nih, tapi kalau udah nonton biasanya cuma sendiri. Yang begitu harus dikurang-kurangin ya sebenarnya. Harus disadari tepatnya gitu. Jangan sampai yang kita cari sendiri, yang kita lakukan sendiri justru sebenarnya itu yang membuat kita cemas. Nah, Bu Yani, kita kan new normal gitu. Kalau dari psikolog sendiri, skill yang harus kita punya Bu Yani untuk new normal ini supaya kita bisa lebih tough gitu. Kalau kita mengatakan apa yang harus dimiliki, sebenarnya saya harus merangkum dari yang awal gitu ya. Artinya kita sudah bicara banyak tadi bahwa satu, pastinya kita harus self help itu tadi harus dikembangkan betul ya. Yang kedua adalah ketaatan kita dengan protokol ya. Yang ketiga adalah bagaimana
kita mencari informasi yang tepat tentang apa sih new normal itu penting sekali. Karena itu terkait dengan cara kita memahami kondisi sekarang. Persepsi kita ya. Persepsi sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai kita memahami hal yang salah dan bertindak yang salah pada akhirnya. Yang membuat grafik kita menjadi naik gitu. Aduh, kita doakan supaya grafiknya cepat-cepat turun gitu ya. Benar-benar. Karena bahayanya adalah yang kelompok-kelompok yang memang rentan tertular, misalnya anak-anak dan orang tua gitu. Ini kita harus sayang mereka juga lah gitu ya. Itu. Dan Nitya rasa juga berarti kita harus punya simpati ya dengan orang lain. Iya, itu yang selanjutnya sebenarnya Nitya gitu ya. Jadi kita harus mengembangkan juga kepekaan perasaan kita juga gitu ya, bahwa kita juga harus peduli dengan orang lain. Jangan self center gitu ya, jangan ya udah mau saya, kalau saya sakit juga saya yang tanggung. Jangan begitu. Itu yang paling Nitya. Kasihanlah pada orang lain juga Jangan gitu sampai kan. begitu, atau enggak yang paling sederhana atau yang lebih positif lah. Kan aku daya tahan tubuhnya bagus, jadi aku nggak mungkin sakit, padahal kita bisa jadi karier gitu. Benar. Nah, itu yang sebenarnya paling berbahaya kan. Paling berbahaya. Karena kita baik-baik saja, teman-teman mungkin tidak ngeh, tapi akhirnya kita menularkan. Dan mereka bisa menularkan ke yang lain dan sebagainya. Gitu. Jadi keterampilan-keterampilan itu yang harus kita miliki di new normal ini. Nah, Bu Yani, ini kita tadi bahasnya self help ya, tapi kembali lagi kita harus memiliki kemampuan untuk membantu diri kita sendiri, tapi memang ada kalanya juga kita membutuhkan orang lain ya, misal keluarga atau profesional. Nah, berarti yang kalau dari Bu Yani sendiri, psikolog sendiri, itu kapan sih Bu Yani kita sebaiknya sudah harus mulai meminta bantuan psikologis dengan orang lain atau khususnya profesional? Sebenarnya meminta bantuan ke orang lain itu juga bagian dari self help sebenarnya. Walaupun namanya self ya, tapi tidak perlu sendiri ya, Bu Yani. Karena apa? Ketika kita tahu diri kita tidak baik-baik saja gitu ya, maka kita harus mencari ahlinya gitu kan. Jangan sampai kita mendapatkan bantuan dari orang yang salah dengan cara yang salah ya. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa ada yang mengganggu aktivitas sehari-hari kita lebih dari biasanya, itu adalah alarm kita untuk mencari bantuan. Gitu. Apalagi sekarang kita di HIMSI sendiri ya, kita membantu karena teman-teman tidak butuh yang fisik saja, tapi yang mental, karena sekarang ini serangan tidak kelihatan. Benar-benar saya setuju sekali itu. Jadi banyakkan mental yang diserang sebenarnya ya, dibuat cemas, dibuat takut dan sebagainya. Kita punya satu layanan yang bisa diakses gratis oleh masyarakat sebenarnya untuk teman-teman yang membutuhkan. Di HIMSI ya Bu Yani? Di HIMSI Pusat, kita bekerja sama dengan salah satu provider gitu ya, untuk membuat satu layanan yang kita sebut dengan sejiwa, ya, sehat jiwa gitu ya. Sehingga teman-teman bisa atau pemirsa bisa mengakses ini untuk mendapatkan layanan psikologis secara tepat dalam mengatasi pandemi ini. Teman-teman bisa mengaksesnya di 119 extension 8. 119 extension 8 untuk teman-teman atau saudara-saudara yang butuh bantuan untuk berkonsultasi dengan profesional, untuk psikolog, karena itu juga bagian dari self help. Karena itu self help. Ketika kita cemas, kita mencari bantuan dan selesai, itu akan membantu orang lain. Malah kita tidak membuat orang lain menjadi ikut cemas kan, begitu. Itu sebenarnya self help juga. Baiklah, kita harus aware sama diri kita sendiri sehingga kita nanti bisa lebih siap menghadapi new normal ini. Tadi kita sempat ngomongin milenial nih, Bu Yani ya. Terakhir tips untuk milenial supaya kita bisa lebih suportif dengan diri, sehingga kita bisa menerapkan atau melakukan self help itu dengan baik. Tipsnya untuk kaum milenial. Untuk kaum milenial yang ABG biasanya nih ya, gitu ya. Sekarang kalau saya hitung usianya nih udah lagi ABG. Biasanya ABG itu adalah self centernya lagi tinggi-tingginya, egonya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Nah, ini yang perlu, bahwa kita juga perlu mengembangkan rasa simpati dan empati tadi terhadap orang lain. Gitu, sehingga paling tidak teman-teman milenial ini bisa membantu diri sendiri dulu gitu ya, dengan cara apa? Patuhi protokol. Karena biasanya milenial ini yang nggak bisa ditahan pergi-perginya, nongkrong-nongkrongnya gitu. Paling tidak bekali diri Anda dengan keterampilan ini, at least protokol kesehatan itu dipatuhi sehingga kita bisa membantu diri kita dan kita tidak menjadi
pembawa pesan COVID tadi ke rumah gitu ya. Betul, Karena di rumah mungkin ada adik kecil atau mungkin ada nenek kakek yang tinggal. Kalau kita generasi milenial, biasanya kan imun kita lagi bagus-bagusnya nih. Kita mungkin tidak sakit tapi kita sudah terpapar gitu kan. Nah, kita bawa ke rumah kan alangkah sedihnya gitu ya. Jadi penting untuk peka dengan lingkungan dan peduli dengan orang lain. Betul, ini untuk teman-teman adik-adik ya, saudara-saudara milenial semua, sehingga nanti juga kalau misalkan kita sehat, kemudian lingkungan sehat, kondisi membaik, otomatis produktivitas kita semua juga bisa pasti lebih akan baik. meningkat. Karena kalau udah sehat kita bisa ngapa-ngapain aja. Betul kan banget, begitu. saya setuju ya. Terima kasih Bu Yani, kita Sama-sama. sudah banyak sekali ngobrol. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharing tadi, saudara-saudara di rumah juga semuanya bisa paham gitu ya. Kemudian juga sekaligus bisa membantu khususnya untuk bisa lebih sadar dengan diri ya, untuk menerapkan self help tadi dan juga bisa lebih produktif dalam menyambut new normal Bali era baru ini. Terima kasih Bu Yani, sukses selalu dan sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan Ibu Yani ya, seorang psikolog industri dan organisasi. Dan kembali juga Nitya ingin ingatkan kepada saudara di rumah bahwa tayangan ini juga bisa Anda dengarkan di radio Sonar Bali FM 98,9 dan bisa juga dicek di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan tentunya juga Nitya ingin mengingatkan selalu jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga Twitter kami di Kompas TV Dewata. Jangan lupa subscribe juga channel berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Mewakili setiap kru yang bertugas, Nitya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Semoga selalu sehat. Jangan lupa untuk tetap ikuti dan patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Om Santi Santi Sati Om.